Aruna selalu percaya bahwa cinta bisa dipelihara dengan kesetiaan dan kesabaran. Sejak menikah dengan Raka 3 tahun lalu, ia berusaha menjadi istri yang sederhana, patuh, dan penuh perhatian. Ia membangunkan Raka setiap pagi dengan secangkir kopi hangat, menyetrika kemeja yang akan dipakai suaminya bekerja, hingga menyiapkan bekal makan siang sederhana. Semua dilakukan dengan hati ringan, meski kadang tubuhnya letih. Baginya, kebahagiaan Raka adalah kebahagiaannya juga. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Raka sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Jika dulu ia akan memeluk Aruna dan bercerita tentang hari-harinya, kini suaminya lebih sering diam, dingin, bahkan tanpa enggan menatap mata istrinya. Aruna pernah mencoba bercanda, mencoba mencairkan suasana. "Mas, aku kangen lo makan malam bareng. Kalau terus-terusan pulang jam segini, aku bisa lupa suara ketawa Mas," ucapnya sambil tersenyum, meski hatinya gamang. Raka hanya menghela napas pendek. "Aruna, jangan terlalu banyak menuntut. Aku kerja buat kita juga, kan? Jangan bikin tambah capek dengan omongan kayak gitu." Jawaban itu membuat dada Aruna sesak. Ia terdiam, menunduk, mencoba menelan pahitnya kata-kata suami yang dulu lembut. Malam demi malam berlalu. Aruna mulai terbiasa duduk sendiri di meja makan, menatap piring kosong yang tak pernah disentuh Raka. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia kurang sempurna sebagai istri. Mungkin masakannya sudah tak seenak dulu, atau mungkin ia tak lagi menarik di mata Raka. Namun, semakin ia berusaha menghibur diri, semakin jelas jarak di antara mereka. Raka sering membawa pulang aroma parfum asing di bajunya. Kadang ia tersenyum sendiri saat melihat ponselnya, lalu buru-buru menyembunyikan layar ketika Aruna mendekat. Suatu malam, Aruna memberanikan diri membuka percakapan lagi. Suaranya bergetar, tapi matanya menatap lurus pada suaminya. "Mas, sebenarnya ada apa? Aku merasa Mas berubah. Kalau ada salahku, bilang. Aku bisa perbaiki." Raka mendengus, melempar jas kerjanya ke sofa. "Aruna, jangan drama. Aku cuma capek kerja. Itu aja. Kenapa sih kamu selalu curiga?" "Karena aku istrimu, Mas. Aku bisa rasakan kalau ada yang gak beres," jawab Aruna lirih, menahan air mata yang hampir jatuh. Raka menatapnya tajam, lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Suara pintu yang dibanting malam itu seolah menjadi tanda bahwa jarak di antara mereka kian nyata. Aruna duduk sendiri di ruang tamu, menggenggam erat jemarinya yang dingin. Bayangan rumah tangga yang dulu penuh tawa kini perlahan berubah menjadi kecemasan yang menyesakkan dada. Malam itu hujan turun deras, menimpa genteng dengan suara berisik. Aruna menunggu di ruang tamu dengan gelisah. Sudah hampir tengah malam, tetapi Raka belum pulang. Perasaan cemas bercampur curiga membuatnya sulit duduk tenang. Entah dorongan dari mana, ia memberanikan diri mengambil payung dan menyusuri jalan menuju kafe yang sering disebut Raka sebagai tempat meeting lembur. Begitu sampai, langkahnya terhenti. Dari balik kaca besar kafe yang masih menyala terang, ia melihat sosok Raka duduk berdua dengan seorang wanita. Aruna terpaku. Wanita itu bukan orang asing. Itu Nabila, sahabat dekatnya sendiri, tempat ia biasa berbagi cerita tentang rumah tangganya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka sedang bergandengan tangan, tertawa, seolah dunia hanya milik berdua. Jantung Aruna serasa diremas. Tangannya gemetar, wajahnya panas. Tanpa sadar, ia mendorong pintu kafe dengan keras hingga menimbulkan suara decit yang mengejutkan. "Raka!" teriaknya dengan suara bergetar penuh amarah. Raka dan Nabila menoleh. Senyum di wajah mereka seketika lenyap, berganti raut kaget. Aruna berjalan cepat mendekat, menatap keduanya dengan mata yang basah. "Mas, ini apa maksudnya? Sama sahabatku sendiri?" Nabila menunduk, wajahnya pucat. Raka berdiri dengan wajah kesal, bukannya merasa bersalah. "Aruna, jangan bikin ribut di sini. Kamu nggak tahu apa-apa." Aruna mendekat, suaranya pecah. "Aku nggak tahu apa-apa. Aku lihat sendiri, Mas. Sama sahabatku sendiri. Apa aku selama ini cuma istri bodoh yang kamu permainkan?" Raka mengangkat tangan, menunjuk ke wajah Aruna dengan tatapan penuh kebencian.
Cukup, Aruna. Kamu itu memang gak pernah bisa bikin aku bahagia. Kamu membosankan, gak menarik, gak berguna. Aku salah pilih istri. Kata-kata itu menghantam hati Aruna lebih tajam dari pisau. Nabila mencoba menahan lengan Raka, berbisik agar jangan melanjutkan, tetapi Raka malah semakin meledak. Lihat Nabila, dia cantik, pintar, tahu cara bikin aku merasa dihargai. Kamu cuma bisa merengek dan nyusahin. Aruna menatap Raka dengan air mata mengalir deras, tubuhnya bergetar. Mas, aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Semua yang aku lakukan, hanya untuk kita. Apa segitu rendahnya aku di matamu? Ya, kamu rendah. Kamu gak layak jadi istriku, teriak Raka. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan, bisik-bisik di sudut ruangan. Tapi Raka tidak peduli. Ia meraih jasnya dan menarik Nabila untuk pergi. Aruna berlari mengejarnya, menarik lengan Raka. Mas, jangan pergi begitu aja. Tolong aku mohon. Raka menghentikan langkah, lalu menepis tangan Aruna dengan kasar hingga ia terjatuh ke lantai yang basah. Suara benturan membuat beberapa orang berteriak kecil. Aruna terduduk, wajahnya penuh air mata, sementara Raka menatapnya dengan dingin. Besok, bereskan barang-barangmu. Keluar dari rumahku. Aku gak mau lihat wajahmu lagi. Ucapan itu adalah vonis. Raka kemudian pergi meninggalkan Aruna yang masih terduduk, basah kuyup oleh air hujan yang ikut masuk melalui pintu terbuka. Nabila menoleh sebentar, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi ia tetap mengikuti Raka keluar. Aruna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Sahabat yang ia percaya menusuk dari belakang, suami yang ia cintai menghina dan mengusirnya. Malam itu, di tengah tatapan iba orang-orang asing, Aruna merasakan titik terendah dalam hidupnya. Sendiri, hancur, dan tak tahu harus kemana. Hari-hari setelah pengusiran itu berjalan bagai mimpi buruk bagi Aruna. Ia menumpang sementara di rumah bibinya, membawa hanya satu koper berisi pakaian seadanya. Setiap malam ia menangis tanpa suara, tubuhnya menggigil menahan perasaan ditinggalkan. Tatapan hina Raka dan pengkhianatan Nabila terus berputar di kepalanya. Pagi itu, untuk pertama kalinya Aruna memberanikan diri keluar rumah. Ia merasa butuh udara segar, barangkali dengan berjalan kaki ia bisa sedikit melupakan rasa sesak di dada. Ia melewati trotoar kota yang ramai, tanpa tujuan jelas, sampai langkahnya terhenti di depan sebuah gedung tinggi dengan logo perusahaan ternama yang sering ia dengar. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di hadapannya. Dari dalam keluar seorang pria tinggi dengan jas rapi. Sorot matanya tajam, wajahnya tegas, seorang yang jelas terbiasa memimpin. Aruna terpaku, seakan mengenal sosok itu. Pria itu juga berhenti sejenak. Matanya membelalak pelan. Aruna? Suaranya berat, tenang, namun ada nada tak percaya. Aruna mengangkat wajahnya, sedikit bingung. Maaf, kita kenal? Tanyanya ragu. Pria itu tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan dingin tapi berkesan. Aku Adrian. Dulu kita pernah satu sekolah menengah. Kau mungkin tak ingat, tapi aku ingat jelas. Aruna terdiam. Ingatan samar muncul. Seorang siswa pendiam, selalu rapi, sering menatapnya dari kejauhan saat ia sibuk dengan kegiatan sekolah. Adrian meneliti wajah Aruna dengan seksama. Ia bisa membaca kelelahan dan kesedihan yang begitu dalam di mata wanita itu. Kau terlihat sangat berbeda. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya, suaranya menurun, lebih lembut. Aruna menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Tidak ada, aku hanya, ia tak sanggup melanjutkan. Tenggorokannya tercekat, kenangan pahit dengan Raka muncul begitu saja. Adrian menatapnya beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Aku tidak suka ikut campur urusan orang. Tapi aku juga tidak tahan melihatmu seperti ini. Kau selalu terlihat tulus, bahkan sejak dulu. Dunia sudah terlalu kejam padamu, bukan? Ucapan itu membuat Aruna tersentak. Ada sesuatu pada suara Adrian, dingin, namun jujur. Sesuatu yang membuat dinding pertahanannya sedikit retak. Aruna menunduk, air matanya jatuh. Semua sudah hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi.
bisiknya lirih. Adrian menatapnya lama, lalu dengan nada mantap ia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku membantumu berdiri lagi." Aruna menoleh dengan tatapan terkejut. "Membantu? Kenapa? Kenapa kau peduli?" Adrian mengeraskan rahangnya, matanya tak lepas dari wajah Aruna. "Karena aku tahu siapa dirimu. Kau berbeda dari kebanyakan orang. Dan karena dulu aku tidak pernah punya kesempatan, mungkin sekarang saatnya aku menebusnya." Aruna tak paham sepenuhnya maksud Adrian, tapi kata-kata itu mengguncang hatinya. Ada sesuatu yang hangat, meski ia masih diliputi trauma. Hubungan mereka tidak serta-merta berubah manis. Aruna masih sering menolak ketika Adrian menawarkan bantuan lebih. Luka dari pengkhianatan membuatnya takut membuka hati. Namun, setiap kali ia hampir jatuh, Adrian selalu muncul. Tenang, dingin, namun tegas, seakan tak membiarkannya runtuh lagi. Bagi Aruna, ini awal yang membingungkan, antara rasa syukur karena ada yang peduli, dan rasa takut untuk kembali mencintai. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Adrian perlahan menyalakan cahaya kecil di tengah kegelapan hidupnya. Hari-hari bersama Adrian terasa asing bagi Aruna. Pria itu berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Sikapnya dingin, tegas, namun selalu konsisten. Adrian tidak banyak bicara manis, tetapi setiap tindakannya nyata. Ia hadir ketika Aruna rapuh, ia mendengar saat Aruna berbicara, dan ia menegur dengan keras ketika Aruna kembali merendahkan diri sendiri. Namun, meski mulai merasa aman, Aruna tetap dihantui ketakutan. Cinta, baginya, telah terbukti berakhir dengan luka. Ia ragu apakah hatinya sanggup lagi menerima. Suatu sore, di ruang kerja Adrian yang luas dengan jendela menghadap kota, pria itu menatap Aruna dengan tatapan tajam. "Aruna," suaranya berat dan penuh wibawa, "aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin kau menikah denganku." Aruna tersentak. Matanya melebar, wajahnya memucat. "Menikah?" Suaranya nyaris tercekat. "Adrian, kau tidak serius, kan? Aku baru saja hancur. Aku bahkan tidak pantas." Adrian bangkit dari kursinya, mendekat hingga jarak mereka begitu dekat. Tatapannya menusuk, tak memberi ruang untuk menghindar. "Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak menawarimu pernikahan karena kasihan. Aku mencintaimu, Aruna. Aku mengagumimu sejak dulu, dan sekarang aku tak ingin kehilangan kesempatan lagi." Air mata Aruna menetes tanpa bisa ditahan. Ia menggeleng pelan, tubuhnya gemetar. "Tapi aku takut. Bagaimana kalau aku salah lagi? Bagaimana kalau aku kembali disakiti? Aku tidak sanggup, Adrian." Adrian meraih kedua tangannya, menggenggam erat. "Aku bukan Raka. Aku tidak akan menjanjikan dunia yang sempurna, tapi aku berjanji tidak akan pernah meremehkanmu. Kau akan berdiri di sisiku, bukan di belakangku. Aku ingin kau percaya pada dirimu sendiri lagi, dan jika kau tidak bisa percaya pada dirimu, maka percayalah padaku." Kata-kata itu menghantam tembok keraguan dalam hati Aruna. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran rumah tangganya, ia merasa dilihat bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang berharga. Hari-hari berikutnya dipenuhi pergulatan batin. Aruna berulang kali menolak, lalu goyah, lalu menolak lagi. Namun Adrian tidak pernah surut. Ia tidak memaksa dengan kelembutan palsu, melainkan dengan ketegasan yang membuat Aruna merasa aman. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Aruna menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Kalau aku menerima, apa kau yakin kau bisa hidup dengan semua lukaku?" Adrian tersenyum tipis, kali ini lebih hangat. "Aruna, justru karena lukamu itu aku ingin menjagamu. Karena kau berani bertahan meski hancur, aku semakin mencintaimu." Air mata Aruna mengalir, dan untuk pertama kalinya ia mengangguk. "Baiklah, aku percaya padamu." Kabar pernikahan mereka menyebar cepat. Semua orang terkejut. Seorang CEO tampan, kaya, dan berkuasa memilih menikahi wanita yang baru saja dicampakkan. Mereka yang dulu meremehkan Aruna, bahkan menertawakan kehancurannya, kini terdiam. Beberapa mencibir, menganggap pernikahan itu hanya permainan. Tetapi banyak pula yang terperangah. Betapa Aruna yang dulu dianggap tak berharga kini berdiri di sisi Adrian,
tampak anggun dalam gaun sederhana namun elegan. Raka mendengar kabar itu dari rekan kerjanya. Ia terdiam lama, wajahnya menegang. Dalam hatinya ada gejolak yang tak bisa ia jelaskan. Penyesalan, kemarahan, sekaligus rasa kalah. Nabila, yang dulu merasa menang, kini hanya bisa menggigit bibir penuh iri. Sementara itu, Aruna melangkah di pelaminan dengan perasaan campur aduk. Masih ada sisa trauma, tapi juga harapan baru. Di sampingnya, Adrian berdiri tegak, memegang tangannya dengan genggaman pasti. Hari itu menjadi awal baru. Bukan kisah cinta dongeng yang tanpa luka, melainkan sebuah perjalanan dua jiwa yang sama-sama membawa masa lalu, namun berani membangun masa depan bersama. Hidup Aruna berubah drastis setelah pernikahannya dengan Adrian. Dulu ia hanyalah wanita sederhana yang sering diremehkan, kini ia berdiri sejajar dengan seorang CEO ternama. Tapi perubahan itu tidak datang seketika, Adrian tidak pernah memanjakannya. Sejak hari pertama, Adrian menuntutnya untuk belajar. Jika kau ingin berada di sisiku, Aruna, kau harus mampu berdiri sendiri. Aku tidak butuh boneka pendamping. Aku butuh partner sejati, ucapnya tegas suatu malam, ketika mereka tengah berdiskusi di ruang kerja. Kata-kata itu menampar Aruna, tapi juga membangkitkan semangat. Ia mulai mengikuti kelas bisnis, membaca buku keuangan yang tebal, bahkan belajar berbicara di depan banyak orang. Awalnya Aruna sering gemetar, lidahnya kaku, dan matanya penuh keraguan. Namun Adrian selalu ada, memberinya koreksi, kadang keras, tapi juga mendorongnya untuk berani. Perlahan, perubahan itu terlihat. Gaya bicara Aruna semakin mantap, penampilannya kian elegan. Ia belajar menggunakan pakaian formal yang sederhana namun berkelas. Setiap kali menghadiri acara perusahaan bersama Adrian, ia tidak lagi hanya duduk diam di sudut ruangan, melainkan mulai terlibat dalam percakapan bisnis. Banyak orang yang terkejut melihat sosok baru Aruna. Dia benar-benar berubah, bukan lagi Aruna yang dulu, bisik seorang pengusaha wanita pada rekannya saat melihat Aruna tampil di sebuah acara gala. Ya, sekarang dia benar-benar tampak seperti istri seorang CEO. Jawab yang lain dengan nada setengah kagum, setengah iri. Tak hanya sekadar penampilan, Aruna juga membuktikan dirinya mampu. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengelola salah satu proyek sosial perusahaan Adrian, dan hasilnya sukses besar. Media mulai meliputnya, menulis artikel tentang wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Kabar itu menyebar cepat, termasuk ke telinga orang-orang yang dulu meremehkannya. Nabila hampir tak percaya saat melihat foto Aruna di majalah bisnis. Anggun, tersenyum dengan percaya diri, dan berdiri di samping Adrian yang menatapnya bangga. Rasa iri membakar hatinya. Kenapa harus dia? Desisnya penuh amarah. Ia yang dulu merasa menang, kini justru merasa terancam. Sementara itu, Raka mendengar kabar itu dari rekan kerjanya. Kau tahu Aruna? Mantan istrimu itu sekarang istri Adrian, CEO besar itu. Dia luar biasa sekarang, jauh berbeda dari dulu, ujar rekannya sambil terkekeh. Raka terdiam, wajahnya menegang. Ada sesuatu yang menggerogoti dadanya. Penyesalan, rasa bersalah, tapi juga gengsi yang tercabik. Ia tak pernah menyangka wanita yang dulu ia hina habis-habisan kini berdiri di atas kejayaan. Malam itu, Raka duduk sendiri di kamarnya. Segelas minuman di tangannya bergetar. Bayangan wajah Aruna, saat ia terjatuh di lantai kafe dulu, kembali menghantui pikirannya. Kini, bayangan itu berganti dengan Aruna yang elegan, dihormati banyak orang. Aruna, bisiknya pelan, dengan suara penuh getir. Namun, bagi Aruna sendiri, semua pencapaian ini bukan hanya tentang membuktikan pada orang lain. Ia mulai merasakan dirinya kembali berharga. Ia bukan lagi wanita yang hanya hidup di bawah bayang-bayang cinta yang salah. Bersama Adrian, ia menemukan ruang untuk tumbuh, dan dunia mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hidup berputar begitu cepat. Raka, pria yang dulu begitu angkuh dan merendahkan Aruna, kini kehilangan segalanya. Bisnis kecil yang ia bangun dengan penuh rasa percaya diri ternyata hanyalah jebakan. Nabila, wanita yang dulu ia banggakan, menguras hartanya sedikit demi sedikit. Investasi palsu, tanda tangan kontrak tanpa bukti jelas. Semuanya jebakan yang dibungkus dengan rayuan manis. Ketika Raka sadar,
semua sudah terlambat. Perusahaannya bangkrut, rumah disita, dan Nabila menghilang entah kemana bersama kekayaannya. Yang tersisa hanyalah Raka, sendiri, miskin, dan terjerat utang. Malam itu, dalam keputusasaan, Raka berdiri di depan gedung megah tempat Adrian dan Aruna tinggal. Pakaian lusuhnya basah oleh hujan, wajahnya pucat, matanya sembab. Dengan langkah gontai, ia meminta izin pada penjaga untuk bertemu Aruna. Awalnya ditolak, tapi entah bagaimana, kabar itu sampai juga ke telinga Aruna. Aruna, yang saat itu baru pulang dari sebuah acara resmi, terkejut mendengar nama yang sudah lama ia kubur dalam ingatan. Dengan hati berdebar, ia keluar menuju halaman depan. Dan di sanalah ia melihat Raka. Bukan lagi pria angkuh yang selalu berdasi rapi, melainkan sosok lemah yang berlutut di tanah basah. Begitu melihat Aruna, Raka langsung jatuh bersujud. "Aruna," suaranya parau, bergetar, "ampuni aku bodoh, aku hancur, semuanya salahku." Air mata mengalir deras di wajah Raka. Ia memegang kaki Aruna dengan erat, seolah takut wanita itu menghilang. "Aku khianati kau, aku hina kau, aku usir kau tanpa belas kasihan. Dan sekarang, aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan kedua, aku janji akan berubah." Aruna terdiam, tubuhnya kaku. Semua kenangan pahit menghantam pikirannya. Hinaan, bentakan, malam-malam penuh air mata. Lalu ia menatap pria yang dulu begitu ditakutinya, kini tak lebih dari sosok rapuh yang meratap. Dengan suara lirih, Aruna akhirnya berbicara. "Raka, kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku dulu? Bukan hanya pengkhianatanmu, tapi caramu menghancurkan harga diriku. Aku menganggapmu segalanya, sementara kau menganggapku tak berguna." Raka semakin terisak, memukul dadanya sendiri. "Aku gila. Aku buta. Aruna, aku mohon, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, hanya kau yang bisa menolongku sekarang." Air mata Aruna jatuh, tapi tatapannya tegas. "Aku sudah memberimu seluruh hatiku dulu, Raka. Kau hancurkan tanpa sedikit pun belas kasihan. Dan kini, aku sudah tidak sama lagi. Aku punya kehidupanku sendiri, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu." Raka menatapnya dengan mata merah, penuh kepedihan. "Jadi, kau benar-benar menolakku?" Aruna menghela napas panjang, menahan getar di dadanya. "Aku memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak bisa bersamamu lagi. Maaf, kesempatan itu sudah hilang." Raka jatuh terduduk, tangisnya pecah. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang lunglai. Aruna menutup matanya sejenak, lalu melangkah pergi dengan hati berat. Dari jauh, Adrian yang menyaksikan percakapan itu dengan diam, berjalan mendekat dan meraih tangan Aruna. "Kau sudah kuat, Aruna. Kau tidak lagi sama seperti dulu," ucapnya dengan suara mantap. Aruna menoleh ke belakang, melihat Raka yang terus meratap di tanah. Ada rasa iba, tapi tidak lagi ada cinta. Yang tersisa hanyalah sisa luka yang akhirnya benar-benar ia lepaskan malam itu. Hari itu langit sore tampak cerah, meski hati seseorang tengah dirundung mendung. Raka datang kembali, kali ini dengan pakaian yang sedikit lebih rapi, berusaha menyembunyikan sisa kehancuran hidupnya. Ia berdiri di lobi gedung tempat perusahaan Adrian mengadakan sebuah acara besar, perayaan keberhasilan proyek yang dipimpin langsung oleh Aruna. Ruangan dipenuhi tamu penting, para pengusaha, pejabat, dan awak media. Kilatan kamera menyambar ketika Adrian melangkah masuk, di sampingnya Aruna berjalan anggun mengenakan gaun berwarna putih gading sederhana namun elegan. Senyumnya tenang, tatapannya tegak. Semua mata tertuju padanya, bukan hanya karena ia istri seorang CEO, tetapi karena wibawa yang terpancar dari dirinya. Raka terpaku. Ia hampir tidak percaya bahwa wanita yang berdiri di hadapannya kini adalah Aruna yang dulu ia hina sebagai tak berguna. Ketika acara usai, Raka memberanikan diri menghampiri. Suaranya bergetar, matanya basah. "Aruna, tolong beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Aku sadar betapa berharganya dirimu setelah kehilangan segalanya. Aku mohon, untuk terakhir kalinya." Para tamu terdiam, beberapa menoleh penasaran.
Situasi mendadak hening. Aruna menatap Raka, lama. Wajahnya tetap tenang, tidak ada lagi sorot ketakutan seperti dulu. Di sampingnya, Adrian berdiri tegap, tatapannya dingin namun memberi ruang bagi Aruna untuk mengambil sikap sendiri. Dengan suara lembut tapi tegas, Aruna menjawab, "Raka, kau datang padaku saat aku sudah tidak lagi menjadi wanita yang kau hancurkan dulu. Aku sudah melewati masa itu. Aku sudah berdiri kembali, lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan." Air mata Raka jatuh, ia hampir berlutut lagi. "Aku janji akan berubah. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Aku mohon, Aruna." Aruna menggeleng pelan, namun sorot matanya tajam. "Waktumu sudah lewat. Kesempatanmu hilang ketika kau menginjak harga diriku tanpa belas kasihan. Dan balas dendamku, Raka, bukan dengan menghancurkanmu. Balas dendamku adalah berdiri di sini, menunjukkan betapa berharganya diriku, sesuatu yang tak pernah kau lihat dulu." Raka menunduk, tubuhnya gemetar, tak mampu berkata-kata lagi. Beberapa tamu berbisik-bisik, sebagian bahkan menepuk tangan pelan, seakan mendukung keberanian Aruna. Adrian kemudian menyentuh punggung tangan Aruna, menatapnya penuh bangga. "Kau sudah membuktikan siapa dirimu. Kau tidak perlu lagi melihat ke belakang," ucapnya tenang. Aruna tersenyum tipis, menoleh pada suaminya, lalu melangkah pergi dengan penuh keyakinan. Gaun putihnya berkilau di bawah cahaya lampu, seakan menegaskan transformasi besar dalam hidupnya. Sementara itu, Raka hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan sosok yang dulu ia remehkan kini menjelma menjadi wanita yang dihormati banyak orang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan yang tak bisa lagi diperbaiki. Dan malam itu, Aruna akhirnya merasa bebas. Bebas dari luka lama, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kini, ia bukan lagi korban, melainkan pemenang yang berdiri dengan kepala tegak. Hidup memang tidak pernah bisa diputar kembali. Raka, pria yang dulu berdiri dengan dada membusung, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dahulu. Setelah Nabila menipunya dan menghilang, Raka kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut, rumah disita, sahabat-sahabatnya menjauh. Orang-orang yang dulu menghormatinya karena harta dan kedudukan, kini menutup pintu rapat-rapat ketika ia datang meminta bantuan. Ia mencoba bangkit, namun tak ada lagi pijakan. Semua relasi bisnis sudah tercemar oleh reputasinya sebagai pria gegabah dan mudah dimanfaatkan. Hutang menumpuk, pekerjaan sepele pun sulit ia dapatkan. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Ia sering duduk sendirian di kamar sewa sempit, menatap foto lamanya bersama Aruna, wanita yang dulu ia remehkan. Air matanya jatuh, namun tak pernah ada jawaban yang mampu menghapus rasa bersalahnya. Ia baru benar-benar mengerti bahwa harga diri dan ketulusan yang ia injak dulu adalah harta yang paling berharga. Ia pernah mencoba kembali pada Aruna, memohon kesempatan kedua. Namun penolakan tegas itu menjadi paku terakhir di peti kehancurannya. Sejak malam itu, Raka tahu ia benar-benar kehilangan, selamanya. Hari-harinya berlalu dalam kesepian. Tidak ada lagi senyum hangat yang menantinya di rumah, tidak ada lagi tangan yang setia menyiapkan segala kebutuhannya. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu dan penyesalan yang membakar. Dan di saat Aruna berdiri tegak di samping Adrian, dipandang sebagai wanita penuh wibawa, Raka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sebagai orang asing. Dunia seolah menunjukkan padanya sebuah ironi, bahwa yang dulu ia buang, justru kini bersinar, sementara dirinya tenggelam dalam lumpur kehancuran. Raka berjalan sendirian di bawah lampu jalan yang temaram. Hujan turun rintik, membasahi tubuhnya yang lemah. Dalam hatinya, ia tahu, inilah balasan yang paling adil. Bukan Aruna yang menghancurkannya, melainkan dirinya sendiri, kesombongan, kebutaan, dan pengkhianatan yang menelan habis masa depannya. Dan begitulah, Raka menjadi pelajaran pahit, bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan sesuatu yang tak pernah ia hargai ketika masih memilikinya.